Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk pada nomor berapa? 13. Qala al-muallif al-Imam al-Muzani rahimahullahu ta'ala, wa yuqalu, dan dikatakan, bifadli, tentang keutamaan, bifadli, tentang keutamaan, khalifati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, khalifati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Bakrin, yaitu Abu Bakar, As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Fahuwa, maka beliau, afdalul khalqi, manusia yang paling utama, wa akhyaruhum, dan paling baik, ba'dan nabiyyi, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'dan nabiyyi, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada suara. Ya udah. Saklar mantos. Wa nuthanni, dan kemudian yang kedua, ba'dahu, setelahnya, bil faruqi, adalah al-faruq, wa huwa, yaitu Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Fahuma, maka beliau berdua wazira Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, adalah dua menteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wa dhaji'ahu, wa dhaji'ahu, dan dua teman tidur fi qabrihi, di kuburannya, fi qabrihi, di kuburannya. Wa nuthallithu, dan kemudian yang ketiga, bidzin nuraini, adalah dzun nurain, Utsman bin Affan, yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Tsumma, kemudian, bidzil fadli wat tuqa, bidzil fadli wat tuqa, yang memiliki keutamaan dan ketakwaan, yang memiliki keutamaan dan ketakwaan. Ali bin Abi Thalibin, Ali bin Abi Thalibin, yaitu Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu anhum ajma'ina, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka, itu 4 sahabat tadi, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka, ajma'ina, seluruhnya. Titik. Tsummal baqina, kemudian yang tersisa, minal asyarati, dari 10 sahabat, alladzina, yang aujabalahum, telah menjamin untuk mereka, aujabalahum, telah menjamin untuk mereka, atau memastikan, telah menjamin atau telah memastikan untuk mereka, aujabalahum, telah memastikan untuk mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannata, surga. Aujabalahum, yang telah memastikan untuk mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannata, surga. Wa nukhlisu, dan kita mengikhlaskan, atau memurnikan, dan kita mengikhlaskan, likulli rajulin, untuk setiap orang, minhum, di antara mereka, minal mahabbati, dari kecintaan, biqadri, dengan ukuran atau sesuai ukuran, biqadri, sesuai ukuran, alladzi, yang
aujabalahum, memastikan untuk mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minat tafdili, dari pengutamaan, minat tafdili, dari pengutamaan, summa, kemudian, lisairi ashabihi, untuk seluruh sahabatnya, untuk seluruh sahabatnya, mim ba'dihim, setelah mereka, mim ba'dihim, setelah mereka, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka, ajma'ina, seluruhnya. Wa yuqalu, dan dikatakan, bifadlihim, tentang keutamaan mereka, wa yudhkaruna, dan disebutkan, bimahasini af'alihim, bimahasini af'alihim, tentang baiknya atau tentang kebaikan perbuatan mereka, tentang kebaikan perbuatan mereka. Wa numsiku, dan kita menahan lisan, dan kita menahan lisan, anil khawdi, dari membicarakan, fima, tentang apa, syajara bainahum, yang dipersengketakan antara mereka, atau ringkasnya, fima syajara bainahum, tentang persengketaan mereka, fima syajara bainahum, tentang persengketaan mereka. Fahum, maka mereka, khiyaru, sebaik-baik ahlil ardi, penduduk bumi, ba'da nabiyihim, setelah nabi mereka sallallahu alaihi wasallam, setelah nabi mereka, irtadahumullahu azza wa jalla, irtadahumullahu azza wa jalla, Allah meridhai mereka, Allah meridhai mereka, linabiyyihi, untuk nabinya, linabiyyihi, untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa ja'alahum,
wa ja'alahum, dan Allah jadikan mereka ansoran, sebagai penolong, lidinihi, untuk agamanya. Fahum, maka mereka a'immatud dini, para pemimpin agama. Wa a'lamul muslimina, dan para pembesar kaum muslimin, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka, ajma'ina, seluruhnya. Nomor berapa ini? 13 ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, nomor 13 ini tulis penjelasan tentang akidah Ahlus Sunnah, tentang para sahabat yang mulia. Penjelasan akidah Ahlus Sunnah tentang para sahabat yang mulia, radhiyallahu anhum ajma'in. Saya jelaskan dulu perkataan muallif. Wa yuqalu, dan dikatakan, bi fadli, tentang keutamaan khalifati Rasulillah, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq. Sikap Ahlussunnah wal Jamaah tentang para sahabat diantaranya adalah kita mengatakan tentang keutamaan khalifah. Khalifah itu pengganti pemimpin kaum muslimin setelah Rasulullah, yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Siapa Abu Bakar As-Siddiq? Fahuwa afdalul khalqi, beliau adalah manusia paling utama, wa akhyaruhum, dan paling baik, ba'dan nabi, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada komentar ya dari Syekh Abdul Razak. Seandainya Imam Muzadi mengatakan ba'dan nabiyyin, setelah para nabi, lakana adaqqa, maka itu lebih tepat lagi. Jadi Abu Bakar ini adalah manusia terbaik setelah para nabi. Itu yang paling bagus ungkapannya. Ya, walaupun ini tidak salah, setelah Nabi Muhammad tidak salah. Tetapi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih ada manusia yang lebih baik daripada Abu Bakar radhiyallahu an. Yaitu siapa? Para nabi dan rasul yang lainnya. Jadi, kasih catatan di situ ya. Jadi ungkapan yang paling baik adalah ba'dan nabiyyin, setelah para nabi. Itu yang paling baik. Kemudian wa nutsanni ba'dahu bil Faruq. Kemudian yang kedua, manusia terbaik setelah Abu Bakar, ba'dahu maksudnya setelah Abu Bakar, adalah Al-Faruq. Sahabat yang memiliki gelar Al-Faruq, yang membedakan antara hak dan batil. Itu siapa? Wa huwa Umar bin Al-Khattabi, yaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Fahuma wazira Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka keduanya
adalah dua menteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dua menteri ya, karena pertama mereka berdua yang paling sering bersama Nabi. Di situ ada Nabi, maka di situ ada Abu Bakar dan Umar. Kemudian sebab yang kedua, karena dua-duanya adalah kepercayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tidak ada, beliau menyuruh supaya bertanya kepada Abu Bakar, kemudian kepada siapa? Umar. Wa dhaji'ahu fi qabrihi, dan dua teman tidurnya di dalam kuburannya. Maksudnya bahwa Nabi SAW dikubur di rumahnya, dan Abu Bakar dan Umar juga dikubur di samping kuburan Nabi SAW. Artinya kuburannya itu berteman dengan kuburan Nabi, itu maksudnya. Bukan dalam satu kuburan, tetapi dua sahabat ini dikubur di samping Nabi SAW. Jadi di kamar Rasulullah itu ada 3 kuburan. Kuburan Rasulullah, kuburan Abu Bakar, kemudian kuburan Umar. Itu yang dimaksud dengan dua teman tidurnya. Maksudnya kuburan kedua-duanya adalah di samping kuburan Rasulullah SAW. Wa nutsallitsu, kemudian yang ketiga, manusia yang terbaik setelah Abu Bakar dan Umar, bidzin nurain, adalah dzun nurain. Sahabat yang memiliki gelar dzun nurain adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dikatakan dzun nurain karena Utsman menikahi 2 putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau menikahi 2 putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa bidil fadli wat tuqa. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, manusia yang paling utama, urutan keempat adalah sahabat yang memiliki keutamaan dan ketakwaan, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Tsummal baqina, kemudian sahabat yang tersisa, minal asyarah, dari 10 sahabat, alladzina aujaba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jannata, yang telah memastikan untuk mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka akan masuk surga. Jadi setelah 4 sahabat ini kemudian tersisa 6 sahabat dari 10 sahabat yang telah dijanjikan atau dijamin masuk surga. Ya. Kemudian wa nukhlisu likulli rajulin minhum, dan kita mengikhlaskan, kita memurnikan untuk setiap orang dari 10 sahabat tersebut minal mahabbati, kecintaan. Jadi kita mencintai mereka dengan tulus, dengan murni, biqadril ladzi aujaba lahum Rasulullah minat tafdili, sesuai dengan ukuran yang telah dipastikan untuk mereka berupa keutamaan ini. Ya, tentunya pengutamaan kita kepada Abu Bakar lebih tinggi daripada pengutamaan kita kepada Umar. Pengutamaan kita kepada Umar lebih tinggi daripada kepada Utsman, dan begitu seterusnya. Karena Rasulullah SAW sendiri telah membeda-bedakannya. Demikian juga dengan kecintaan. Kecintaan kita kepada Abu Bakar lebih tinggi daripada kepada Umar. Karena kecintaan itu mengikuti apa? Keutamaan yang dimiliki oleh seseorang. Tsumma lisairi ashabihi, kemudian untuk seluruh sahabatnya, sahabat Nabi, mim ba'dihim, setelah sahabat yang 10 tadi, ajma'ina, seluruhnya. Kemudian kita mencintai
dan memuliakan para sahabat yang lain di luar yang 10 tadi. Maka kita pun mencintai dan memuliakan mereka. Wa yuqalu bi fadlihim, dan dikatakan tentang keutamaan para sahabat. Jadi kita harus mengatakan keutamaan sahabat sebagai bentuk pemuliaan kita terhadap mereka. Wa yudhkaruna bi mahasini af'alihim, dan para sahabat disebutkan perbuatan baik mereka, jasa-jasa mereka, perbuatan baik mereka kita ceritakan, kita sebutkan. Wa numsiku anil khawdi fima syajara bainahum, dan kita menahan lisan kita dari membicarakan tentang persengketaan yang terjadi di antara mereka. Sahabat adalah manusia, mereka bukan nabi, bukan rasul. Wajar seandainya antara mereka terdapat perselisihan atau persengketaan. Nah, kewajiban kita adalah menahan lisan kita, tidak membicarakannya, karena Allah telah mengampuninya. Fahum khiyaru ahlil ardi, maka mereka sebaik-baik penduduk bumi ba'da nabiyihim, setelah nabi mereka. Tapi yang paling bagus ungkapannya apa? Ba'dan nabiyyin, setelah para nabi. Jadi manusia terbaik adalah seluruh nabi dan rasul. Setelah seluruh nabi dan rasul adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian sisanya yang 6 lagi dari yang 10 tadi. Kemudian setelah itu para sahabat seluruhnya. Jadi para sahabat Nabi SAW ini lebih utama daripada umat-umat terdahulu, daripada sahabat Nabi terdahulu. Dan umat Nabi Muhammad SAW lebih utama daripada umat para nabi dan rasul terdahulu. Irtadahumullahu azza wa jalla li nabiyhi, Allah meridhai mereka untuk menjadi sahabat bagi nabinya. Ini maksud perkataan Imam Muzani. Allah meridhai mereka untuk menjadi sahabat nabinya. Wa ja'alahum ansaran lidinihi, dan Allah menjadikan mereka sebagai penolong bagi agamanya. Jadi agama Islam ini ditolong oleh para sahabat. Mereka yang menyebarkan agama ini, mereka yang meriwayatkan agama ini, mereka menyampaikan sunnah Rasul, mereka yang menyampaikan Al-Quran, mereka menyampaikan pemahaman yang benar terhadap agama ini. Fahum a'immatuddin, maka mereka adalah para pemimpin agama ini. Wa alamul muslimin, mereka adalah para pemuka atau para pembesar kaum muslimin. Tidak ada orang-orang yang lebih besar daripada para sahabat. Mereka adalah tokohnya, pemukanya, ajma'ina seluruhnya. Ditulis. Pelajaran dari nomor 13. Yang pertama, bahwa manusia paling utama dan terbaik setelah para nabi dan rasul titik dua adalah titik dua satu, Abu Bakar. Dua, Umar bin Khattab. Tiga, Utsman bin Affan.
4. Ali bin Abi Thalib. 5. Kemudian 6 sahabat setelah mereka. Dari 10 sahabat, yang dijamin masuk surga. Dan mereka adalah Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Tolhah bin Ubaidillah, kemudian udah tadi Az-Zubair bin Al-Awwam, kemudian dan Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Berapa? Udah 6? Udah. Dibaca Saiful. Nomor 1. Bahwa manusia paling utama dan terbaik setelah para nabi dan rasul adalah satu. Secara berurutan tulis. Secara berurutan. Adalah secara berurutan, titik 2. Secara berurutan supaya tidak salah memahami. Bahwa manusia paling utama dan terbaik setelah para nabi dan rasul adalah secara berurutan, titik 2. Yang pertama siapa? Abu Bakar. Rasulullah SAW katakan, ditimbang Abu Bakar, maka beliau lebih berat daripada umat seluruhnya. Kemudian ditimbang Umar, maka timbangan Umar lebih berat daripada umat seluruhnya. Ya. Pelajaran yang kedua. Nah itu tadi sudah 10 sahabat ya. 10 ya. Ini 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan mereka adalah yang paling utama dari manusia setelah para nabi dan rasul. Yang paling utama dari seluruh sahabat, 10 ini. Kemudian pelajaran yang kedua, kewajiban untuk memuliakan dan mencintai para sahabat.
kewajiban untuk memuliakan dan mencintai para sahabat. Dan ini merupakan iman. Ini merupakan iman. Ya, jadi mencintai sahabat, memuliakan sahabat, ini merupakan bagian dari apa? Iman. Sehingga Rasulullah mengatakan sebagai contoh, hubbul ansori atau ayatul imani hubbul ansor. Ayat keimanan, tanda keimanan adalah mencintai sahabat Ansor. Wa ayatun nifaqi bughdul ansor. Dan tanda kemunafikan adalah membenci sahabat Ansor. Rasulullah SAW katakan, la yuhibbuhum illa mu'minun. Tidak mencintai sahabat kecuali orang beriman. Wala yubghiduhum illa munafikun. Dan tidak membenci sahabat kecuali orang munafik. Man ahabbahum ahabbahullah. Siapa yang mencintai sahabat, maka Allah mencintainya. Wa man abghadahum, dan siapa yang membenci sahabat, abghadahullahu, maka Allah membencinya. Jadi kita wajib untuk memuliakan dan mencintai para sahabat. Kemudian pelajaran keberapa sekarang? Pelajaran yang ketiga, bahwa generasi terbaik dan paling utama, dari manusia adalah para sahabat. Kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Pelajaran yang berikutnya, yang keberapa sekarang? Pelajaran yang keempat, ya. Pelajaran yang keempat, syariat untuk membicarakan dan menceritakan tentang keutamaan dan kebaikan para sahabat. Di sini dikatakan wa yuqalu bi fadlihim wa yudhkaruna bi mahasini af'alihim. Mana dalilnya? Ya, di antara dalam surat apa? Al-Hasyr. Ayat keberapa? Ayat 10 atau 11? Dalam surat apa? Al-Hasyr. Ya. Surat Al-Hasyr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah, ini pelajaran yang kita sebutkan tadi. Syariat untuk apa? Menceritakan tentang keutamaan dan kebaikan para sahabat. Dalam ayat ini, itu surat Al-Hasyr, surat keberapa?
surat 59 ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan kaum muslimin yang datang setelah mereka, setelah Muhajir dan Ansor, yaquluna, mereka berkata, Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami, wali ikhwanina, dan bagi saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dengan iman. Ini artinya menceritakan apa? Kebaikan mereka, mendoakan mereka, menceritakan tentang keimanan mereka. Wala taj'al fi qulubina ghillan, dan jangan engkau jadikan dalam hati kami apa? Kedengkian. Lil ladzina amanu, bagi orang-orang beriman, itu para sahabat. Rabbana innaka raufur rahim. Jadi kita punya kewajiban untuk menceritakan kebaikan dan keutamaan para sahabat. Kemudian pelajaran berapa sekarang? Pelajaran yang kelima. Larangan dari membicarakan atau menceritakan persengketaan dan keburukan sahabat. Persengketaan dan keburukan pada sahabat. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Idza dzukira ashabi faamsiku. Idza dzukira ashabi, apabila disebutkan, diceritakan tentang sahabatku, faamsiku, maka tahanlah lisan kalian dari menceritakan keburukan mereka, dari menceritakan persengketaan mereka. Jadi kalau diceritakan sahabat, jangan ceritakan persengketaan mereka, jangan ceritakan keburukan mereka. Ya. Kemudian dalil yang lainnya ya ayat tadi, surat Al-Hasr ayat 10 tadi. Wala taj'al fi qulubina ghillan, dan jangan engkau jadikan dalam hati kami apa? Kedengkian. Karena menceritakan keburukan dan persengketaan ini ciri ada apa? Kedengkian. Kita lanjutkan ya. Hal ini dengan beberapa sebab. Jadi kenapa kita tidak menceritakan atau membicarakan tentang persengketaan atau keburukan mereka? Hal ini dengan beberapa sebab. Yang pertama, titik 2. A. Karena Allah telah mengampuni mereka. B. Karena mereka telah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan Allah menerimanya. C. Banyaknya jasa dan kebaikan mereka. Banyaknya jasa dan kebaikan mereka sehingga menggugurkan keburukan mereka. Banyaknya jasa dan kebaikan mereka sehingga menggugurkan keburukan mereka. Sekarang apa? D. D atau E? D. Ya. Bahwa mereka orang yang terdahulu di dalam Islam, dan ada keutamaan bagi para pendahulu.
bahwa persengketaan mereka terjadi karena ijtihad antara mereka. Terjadi karena ijtihad antara mereka. Yang benar ijtihadnya mendapatkan 2 pahala, dan yang salah mendapatkan 1 pahala. Titik. Ya, jadi kenapa kita tidak boleh menceritakan persengketaan dan keburukan yang ada pada sahabat? Ya, tentunya setelah kita berpegang kepada dalil dari Al-Quran dan hadis, maka di sana ada alasan-alasan yang masuk kepada logika kita tentang kenapa tidak boleh untuk menceritakan tersebut. Yang pertama, bahwa Allah telah mengampuni mereka. Ya, banyak sekali ayat ataupun hadis yang menunjukkan Allah telah mengampuni mereka. Ya, seperti ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Hasr ini, karena ini kan menceritakan tentang sahabat, yaitu ayat 8 dan ayat 9. Allah ceritakan tentang kebaikan mereka. Kemudian seperti dalam surat At-Taubah ayat 100 dan yang lainnya. Kemudian di dalam hadis, ya, seperti dalam beberapa hadis yang terpisah-pisah, ya, seperti Rasulullah SAW menceritakan, ya, ittala Allahu ala ahli badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Allah Ta'ala melihat kepada para sahabat yang ikut perang Badar, i'malu ma syi'tum, lakukanlah apa yang kalian mau. Faqad ghafartu lakum, aku telah mengampuni dosa kalian. Aku telah mengampuni dosa kalian. Kemudian para sahabat yang ikut baiat di bawah pohon, membaiat Nabi SAW, maka Allah Ta'ala katakan apa? Yadullahi fawqa aidihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Artinya, ya, Allah Ta'ala meridai mereka. Kalau Allah meridai berarti Allah apa? Mengampuni. Yang kedua, karena mereka telah bertaubat. Jadi para sahabat itu tidak pernah berhenti dari bertaubat atas kesalahan mereka. Dan mereka telah bertaubat, maka Allah telah menerima taubat mereka. Kemudian yang ketiga, karena apa? Karena mereka memiliki keutamaan sebagai pendahulu dalam Islam ini. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun. Yang namanya keterdahuluan dalam kebaikan itu memiliki apa? Keutamaan. Siapa yang mendahului kebaikan, lalu dia dicontoh oleh orang lain, maka dia dapat pahalanya dan dapat pahala orang lain tersebut. Maka berbahagialah ketika kita menjadi pendahulu dalam kebaikan, lalu ditiru atau diikuti oleh orang lain. Karena pahala yang kita dapatkan bukan dari pahala kita saja. Pahala orang lain yang ikut kita pun kita akan dapatkan. Kemudian yang berikutnya adalah karena banyaknya apa? Jasa dan kebaikan mereka. Kita sampai faham Islam ini, kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa membaca hadis. Ini jasa siapa? Sahabat. Bahkan sampainya Islam kepada kita juga ini jasa sahabat yang terus menyebarkan Islam kemana-mana. Walaupun sahabat tidak langsung datang ke mana?
ke Indonesia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, maka akan menghapusnya, menggugurkannya. Maka banyaknya kebaikan sahabat ini menghapus dan menggugurkan keburukan mereka. Kemudian yang kelima apa? Persengketaan yang terjadi para sahabat, perang kelompok ini melawan kelompok ini di zaman Ali bin Abi Thalib. Ini marah kepada ini. Ini semua terjadi bukan hawa nafsu dunia, tetapi karena apa? Ijtihad. Umpamanya seperti persengketaan yang terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib, ada dua kubu yang kemudian berperang, itu karena ijtihad mereka berbeda pendapat dalam mana yang didahulukan. Apakah menegakkan khilafah ataukah menangkap dulu siapa? Pembunuh Utsman. Untuk menegakkan apa? Hukum Allah Ta'ala. Itu persengketaan antara mereka, bukan karena rebutan kekuasaan, bukan. Bukan karena merebut jabatan, bukan. Ya. Kemudian yang berikutnya, pelajaran berapa sekarang? Pelajaran yang ke-6. Ya. Pelajaran yang ke-6, bahwa para sahabat adalah para pemimpin di dalam agama ini. Yang harus atau yang wajib kita ikuti. Titik. Jadi di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib mengikuti para sahabat di dalam agama ini, karena mereka adalah pemimpin kita. Pemimpin kita setelah Nabi SAW. Maka tidak ada pemahaman yang benar kecuali pemahaman yang mengikuti sahabat. Tidak ada praktek agama yang benar kecuali praktek agama yang mengikuti para sahabat. Tidak ada ilmu yang benar kecuali ilmu yang diajarkan oleh para sahabat. Ini harus jadi pegangan kita. Kemudian yang terakhir, pelajaran berapa? Ketujuh. Pelajaran ketujuh, larangan untuk atau larangan dari membenci membenci dan mencela sahabat. Hal ini dengan beberapa sebab. Titik 2. A. Merupakan kekufuran. B. Merupakan kemunafikan. C. Wasilah untuk mencela atau membenci, wasilah kepada, bukan untuk ya, wasilah kepada mencela atau membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi ketika kita diwajibkan untuk mencintai, memuliakan, menghormati, mengikuti para sahabat, maka kita diharamkan kebalikannya, membenci, mencaci, mencela, menjelek-jelekan para sahabat. Tidak boleh. Ini haram hukumnya. Ya, kenapa? Pertama, ya karena banyak dalil yang memuji tentang para sahabat. Masa kita kemudian apa? Mencela mereka. Kemudian hal ini dengan beberapa alasan. Tadi alasan secara nas dalil. Sekarang alasan dari apa yang dipahami dari dalil. Pertama apa? Kekufuran. Bahkan ini juga merupakan dalil ya. Ya, itu di dalam apa? Surat Al-Fatih ayat berapa terakhir? Salman ayat berapa terakhir? Surat Al-Fatih ayat berapa yang terakhirnya? Muhammadur Rasulullah. Ayat 9 ya? Man Al-Fatih. Ya. Ayat 29. Surat 48 ya. Al-Fatih itu surat 48 ayat 29. Perhatikan di akhir-akhir ayat. Liyaghidha bihimul kuffar. Jadi keberadaan para sahabat ini yang begitu kuat, liyaghidha bihimul kuffar, supaya orang-orang kafir benci kepada mereka. Jadi kebencian kepada sahabat ini merupakan apa? Kekufuran atau tanda kekufuran. Yang disebutkan dalam ayat ini. Jadi kita tidak boleh benci kepada sahabat. Kalau ada perasaan benci, hilangkan. Itu adalah perasaan orang kafir. Ya, kemudian Nabi SAW mengatakan, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencaci sahabatku. Kemudian ini merupakan kemunafikan. Merupakan apa? Kemunafikan. Tadi dalam hadis yang saya bacakan apa tadi? Wa ayatun nifaq bughdul ansor. Dan tanda kemunafikan adalah benci terhadap sahabat Ansor. Man abghadahum abghadahullah. Siapa yang benci kepada sahabat, maka Allah benci kepada dia. Ini tidak boleh. Kemudian yang ketiga apa tadi alasannya? Ya, karena membenci dan mencaci atau mencela sahabat ini bisa menjadi wasilah kepada membenci Rasulullah SAW. Saya benci kepada sahabat ini, hadisnya enggak diterima, hadisnya enggak didengar. Nah, kalau hadis yang diriwayatkan oleh sahabat ini kita tidak menyukainya, kita tidak menerimanya padahal sahih hadisnya, berarti pada ujungnya kita menolak siapa? Rasulullah SAW. Nah, ini yang dilakukan oleh orang Syiah. Orang Syiah mereka mengkafirkan banyak sahabat, mereka mencaci sahabat, mereka menjelek-jelekan sahabat. Yang pada akhirnya mereka tidak mau menerima hadis dari para sahabat ini. Pada akhirnya tujuan orang-orang Syiah adalah untuk menolak hadis Nabi. Itu intinya. Terus kalau mereka menolak hadis Nabi, yang dijadikan pegangan dalam agama mereka apa? Ya, fatwa para pemimpin mereka, para imam mereka, para ayatullah mereka. Bahkan mereka mengatakan bahwa fatwa imam yang 12 ini dalam tuduhan mereka, dalam sangkaan mereka, bahwa fatwa imam mereka itu lebih didahulukan daripada Quran dan Sunnah. Iya.
Nah, ini yang membedakan antara kita dengan Syiah. Kita mencintai sahabat, Syiah membenci. Kita muliakan sahabat, Syiah mencela sahabat. Kita menjadikan Syiah sebagai ikutan, Syiah malah mengkafirkan banyak sahabat. Demikian juga ini perbedaan kita dengan kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij adalah orang-orang yang menentang kepada sahabat. Orang-orang yang menentang kepada sahabat sampai mereka berperang melawan sahabat. Kalau kita tidak menentang, justru kita apa? Mengikuti sahabat. Demikian juga dengan kelompok apa? An-Nasibah. An-Nasibah. Kelompok Nasibah, An-Nawasib, ini adalah orang-orang yang membenci Ahlul Bait dan memuliakan sahabat yang lain. Ini lawanan dari Syiah. Kalau Syiah memuliakan Ahlul Bait menurut mereka dan mengkafirkan sisanya, itu sahabat yang lain. Kalau An-Nawasib, maka apa? Mereka membenci Ahlul Bait dan mereka apa? Memuliakan sahabat yang lain. Adapun kita memuliakan semuanya. Kita memuliakan semuanya. Kita mencintai, memuliakan Ahlul Bait, kita juga mencintai dan memuliakan sahabat yang lainnya. Bahkan perhatikan, yang paling utama selain para nabi dan rasul, Ahlul Bait atau bukan? Dalam akidah Ahlus Sunnah, Ahlul Bait atau bukan? Bukan. Itu siapa? Abu Bakar. Abu Bakar bukan Ahlul Bait. Di antara Ahlul Bait yang ada dalam 4 orang yang paling utama siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya. Masalahnya bukan Ahlul Bait atau bukan, tapi masalahnya apa? Tingkat keimanan mereka yang diakui oleh Allah dan Rasulnya, itulah yang utama. Itu yang menjadi standar pengutamaan. Ya. Bahkan siapa yang mengkafirkan sahabat, maka dia kafir. Ya, siapa yang mengkafirkan sahabat, maka dia kafir. Makanya orang-orang Syiah kebanyakan mereka adalah kafir. Ya, kecuali Syiah Zaidiyah. Kalau Syiah Zaidiyah, mereka tidak mengkafirkan sahabat. Hanya saja mereka mengatakan bahwa Ali lebih utama daripada Abu Bakar, daripada Umar, daripada Utsman. Itu kesalahan mereka. Ya, mereka tidak mengkafirkan, mereka tidak membenci yang Zaidiyah ini. Mereka juga tidak mengatakan bahwa Abu Bakar merampas kepemimpinan dari Ali, tidak. Hanya mereka mengatakan Ali lebih utama. Dengan sebab itu saja kita sudah memiliki sikap bahwa ini adalah kesalahan, ini sesat. Yang benar paling utama siapa? Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, barulah siapa? Ali. Ya. Sampai sini dulu, kita lanjutkan. Masih berapa nomor ini? 4 ya, 14, 15, 16, 17. Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan pada Isya. Jadi untuk nanti malam tidak libur dulu ya. Pada Isya kita lanjutkan, kemudian terakhir pada subuh besok. Jadi para santri tidak pulang dulu, pulangnya besok setelah kajian subuh, setelah beres-beres, setelah bersih-bersih ya. Tidak boleh pulang dengan meninggalkan satupun sampah. Dengan meninggalkan kondisi yang acakan tidak boleh. Nanti dicek dulu ya. Baru boleh pulang. Jadi baru boleh pulang besok ya. Dan besok setelah subuh masih ada satu kajian lagi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain.